Proses mendapat rekomendasi dari partai untuk menjadi calon wali kota Solo dilalui Gibran sesuai dengan mekanisme di PDIP. Dia mendapat rekomendasi partai untuk melenggang ke arena Pilkada Solo dan mengalahkan Ahmad Purnomo yang digadang-gadang dijagokan Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudiatmo. Terpilihnya Gibran sebagai calon wali kota Solo memang akan sangat potensial menimbulkan persepsi miring dari berbagai pihak. Sebab ada kecurigaan lolosnya Gibran karena pengaruh Jokowi yang sekarang masih jadi presiden. Jangankan setelah mendapat rekomendasi dari partai, ketika mau berproses mendapatkannya saja, majalah Tempo sudah langsung membuat judul edisinya Panggung Politik Trah Jokowi. Maka tidak heran kalau kemudian sekarang setelah mendapat rekomendasi banyak pihak juga nyinyir. Seperti biasa, PKS tidak akan ketinggalan. Sebelumnya, Gibran memang anak Jokowi. PDIP juga memang partai pengusung Jokowi. Tetapi PDIP bukan milik Jokowi. Maka yang berhak untuk merekomendasikan Gibran bukanlah Jokowi, melainkan pimpinan PDIP. Selama mengikuti mekanisme partai, sekalipun pengaruh Jokowi tetap ada, tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai dinasti politik. Lagi pula, dinasti politik jika dijalankan sesuai dengan mekanisme tidak ada masalah. Ingat, jika dilakukan sesuai dengan mekanisme partai, dinasti politik itu sebenarnya lebih tepat dialamatkan kepada SBY hingga AHY, Amin Rais dan anak-anaknya, hingga Megawati dan Puan. Sebab mereka ini memang pimpinan partai dan anak-anaknya tampak mudah mendapatkan tempat istimewa di partai itu. Nyinyiran PKS. Nyinyiran ini datang dari Mardani Alisera. Ia menuliskan, anak muda memang perlu diberi kesempatan dalam politik, tapi perlu merintis karir politiknya dari bawah. Tanpa proses yang alami, kapasitas dan keterampilan memimpin tidak terasa dengan tajam. Fenomena ini sekaligus menunjukkan pentingnya kaderisasi di dalam partai politik. Tulis Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Mardani ini ngurusi internal PDIP. Adalah hak PDIP merekomendasikan calon pimpinan daerah dari partainya. Entah itu Gibran atau siapa saja yang partai dianggap sangat potensial terpilih di daerah tersebut. Rekomendasi atas Gibran itu pasti sudah melalui pertimbangan dan kalkulasi matang dari partai. Kalau hanya mengandalkan status Gibran sebagai anak presiden, itu bukan gaya PDIP. Mardani mungkin hanya melihat Gibran sebagai anak Jokowi. Itu saja karena anak Jokowi. Sudah cukup untuk menilai hanya dari sisi Jokowinya saja. Tetapi dia tidak memperhitungkan dari sisi Gibrannya sendiri. Apakah memang yang bersangkutan berpotensi atau tidak? Dia juga tidak mempertimbangkan siapa saingan Gibran untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Pokoknya karena Jokowi. Padahal, kalau melihat potensi Gibran memang sangat jauh lebih berpeluang dari saingannya Ahmad Purnomo, terutama soal jenjang umur. Mungkin Ahmad Purnomo sudah punya pengalaman, tahu seluk-beluk politik dan strategi pemenangan. Tapi sayangnya Ahmad Purnomo tak punya lagi dan tidak mungkin lagi punya sesuatu hal yang penting, yaitu kaum muda. Dan PDIP pasti sangat memperhitungkan soal generasi pemimpin muda yang akan menyasar kaum milenial Surakarta. Gibran, kalau nanti berhasil ke Solo, juga berpotensi untuk didaulat memimpin daerah yang lebih besar dan bukan tak mungkin jadi presiden. Popularitas juga menjadi pertimbangan penting. Ahmad Purnomo itu siapa? Pasti Indonesia banyak yang tidak tahu. Tapi siapa Gibran? Pasti sudah banyak yang tahu. Anak presiden dan pengusaha. Itu artinya dia lebih populer di kalangan pemilih dibandingkan Purnomo yang sudah berpengalaman itu. Mau kamu sangat berpengalaman di bidang politik pun, kalau tidak populer juga tidak menguntungkan. Karena soal menjadi wali kota Solo itu, popularitas lebih dipertimbangkan daripada sekedar pengalaman berpolitik dan lobby-lobby. Jokowi pernah mengatakan di salah satu wawancara televisi bahwa dia sendiri meminta anak-anaknya untuk terjun ke dunia politik, tetapi katanya malah memilih berbisnis. Gibran juga pernah ditanya apakah akan mengikuti jejak bapaknya atau tidak. Tetapi kala itu Gibran menjawab bahwa belum waktunya untuk membahas soal itu,
dan belum ada niat untuk itu. Bahwa kemudian dia memilih untuk terjun ke dunia politik, itu juga pasti atas pertimbangan yang matang. Dia sepertinya ingin menggebrak dunia politik. Melihat karakter yang tampaknya sangat mendekati karakter bapaknya, kita juga cukup penasaran apakah anak ini nanti akan memimpin sehebat bapaknya. Mungkin dari segi kesuksesan usaha, dia tidak kalah dari bapaknya. Tetapi dari kesuksesan politik, tentu tidak sama dengan berbisnis. Kita punya keyakinan bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau jauh itu buahnya tetangga. Anak tidak akan jauh dari karakter bapaknya. Kalau jauh karakter, akan jauh pula peluang dan nasibnya. Oh iya, yang seperti Gibran ini sangat sulit ditemukan di PKS. Kalau ada satu saja, itu pasti kesalahan. Lagi pula, kalau PKS nyinyiri suatu keputusan, berarti keputusan itu sudah tepat. Bagaimana menurut Anda?